Baiklah, selamat siang adik-adik mahasiswa. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang bagaimana membuka sebuah presentasi yang powerful. Nah, jadi kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini yang merupakan pertemuan ke-6. Setelah menyelesaikan topik pertemuan bab 6 tentang teknik pembukaan yang powerful, mahasiswa akan mampu menyajikan presentasi di publik dengan menggunakan berbagai teknik yang powerful. Adapun bahan kajiannya, yang pertama mengenai pokok bahasan, membuka presentasi dengan cara yang powerful, subpokok bahasan, struktur public speaking, kemudian membuka presentasi secara powerful. Adapun rancangan media pembelajaran atas topik ini tentang bagaimana membuka presentasi disampaikan melalui media YouTube dengan menampilkan slide PowerPoint untuk memudahkan pemahaman materi untuk seluruh siswa. Baiklah, adik-adik sekalian mahasiswa, kita masuk kepada materi pertemuan kita pada siang hari ini, ya. Jadi kalau rahasia sebelumnya ya tentang bagaimana mengatasi rasa takut, ya kita sudah pelajari ya tokoh-tokoh motivator juga atau public figure, bagaimana mereka berorasi, kita juga sudah pelajari. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuka presentasi yang powerful. Nah, kita masuk kepada slide. Ada beberapa tips ya. Tips yang pertama itu kita harus tampil itu menarik perhatian. Kita harus buat sebuah pemandangan, sebuah view yang enak dilihat oleh seluruh publik. Artinya perhatikan pakaian kita, jangan kumal, ya. Kita harus berpakaian itu terlihat menarik, terlihat elegan, terlihat cocok dengan situasi dan kondisi daripada audiens. Kemudian kita juga harus membuat sebuah teknik episode, ya ada catch them. Kita harus mencoba untuk menangkap perhatian audiens, ya, getting attention. Caranya seperti apa? Kita harus menyajikan dengan cara yang sangat menarik, dengan gerakan tangan, dengan permainan kata-kata, dengan body language. Jangan cuma diam, harus berjalan ke sana kemari. Itu juga adalah cara untuk catch them. Kemudian teach them, kita harus mengajari, mengurutkan bagaimana struktur daripada presentasi, bagaimana materi yang akan kita sampaikan. Kita harus menjadi fasilitator bagi mereka. Kemudian yang ketiga, work them. Kita bersama-sama dengan mereka. Jangan jauh dari mereka. Kita harus berada di sekitar mereka. Yang terakhir, kita harus test them. Kita harus melakukan sebuah evaluasi. Artinya apa? Evaluasi ini adalah untuk melihat atau mengukur daya serap mereka, pemahaman mereka. Ya, kita sampai kepada struktur public speaking. Ya, ada introduction, ada body, ada conclusion. Introduction ini adalah terdiri pada opener, artinya selamat pagi, ya perkenalan, siapa nama kita, latar belakang kita, ya itu opener. Ya, kita sudah bicara mengenai kemarin itu bagaimana memperkenalkan diri dengan baik ya, sikap tangannya seperti apa, ya kan, berdirinya itu di mana, jangan di pojok berdiri, berdirilah di sentral, di tengah-tengah yang bisa dilihat oleh publik. Apa topik yang akan kita sampaikan, kemudian mengenai agenda kita, misalnya kita akan bertemu selama 5 jam ke depan. Agenda pertama apa? Agenda kedua apa? 3, 4, 5. Disampaikan secara singkat kepada audiens saat Anda itu memberikan presentasi di depan publik. Nah, kemudian mengenai body. Body pun harus disampaikan. Jangan nanti mereka nggak paham apa ya. Setelah ini kita belajar apa? Setelah ini kita membahas apa? Jadi poin-poin utama
daripada setiap body ini boleh disampaikan juga. Ya, dan kesimpulan itu pun nanti akan disampaikan nanti di akhir. Secara umum struktur ini kita harus bangun supaya apa? Supaya presentasi kita itu bisa lebih efektif ya. Jangan sudah kita berjalan ke depan, misalnya ke topik C, balik lagi ke A. Sudah ke topik F, balik lagi ke B. Bagaimana struktur itu kita bangun supaya apa? Supaya mudah memberikan pemahaman kepada seluruh audiens. Nah, ingat sebuah tips bahwa kesan pertama itu sangat berarti, ya. Nah, menurut hasil penelitian bahwa setiap detik itu ada 11.000 bit informasi yang masuk ke panca indera. Tapi hanya diproses 40 informasi. Berarti ini sebagian besar ya akan terbuang. Nah, karena itu penting bagi pembicara untuk menarik perhatian audiens. Dan pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk menampilkan sebuah teknik pembukaan yang menarik. Kenapa perlu menarik? Agar audiens itu tidak menjadi kaku. Ya, perhatikan 5 menit pertama itu sangat krusial bagi seorang pembicara. Ya, kalau dia bisa menciptakan sebuah proses yang ramah, interaksi yang enak dengan audiens, yakinlah menit-menit berikutnya itu akan mengalir seperti air, akan sangat mudah flowing, ya, tidak akan ada lagi kekakuan. Kenapa? Udah tercipta sebuah interaksi yang hangat, ya, interaksi yang enak antara pembicara dengan audiens, ya. Bagaimana tekniknya? Ada 10 teknik pembukaan yang powerful, ya, ada yang visual impact, ada yang powerful questions, ini semuanya, ya, audience participation, story, for statement, pujian, fakta mengejutkan, kutipan, humor, pertanyaan dari orang ternama. Kita coba masuk untuk visual impact, ya, misalnya Bapak Ibu atau adik-adik nanti diminta sebagai pembicara. Nah, bisa mengatakan atau membuka sebuah teknik dengan visual impact. Misalnya, Anda mengatakan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, di tangan saya ini ada uang 10.000. Siapa yang mau? Maka audiens akan angkat tangan. Oke, saya lihat 95% dari Anda itu yang hadir mau uang ini. Oke, bagaimana kalau uang ini saya remas? Kemudian Bapak Ibu meremas. Apakah tetap ada yang mau uang ini? Tetap ada yang menginginkan uang ini? Angkat tangan, coba. Raise your hand. Oke, saya melihat Bapak Ibu masih tetap ingin uang 100.000 ini, walaupun telah saya remas-remas. Satu alasan adalah meskipun uang ini saya remas-remas, namun tidak akan mengurangi nilainya. Itu Anda garis bawahi tentang value ataupun maaf, ataupun nilai. Hal yang juga Bapak Ibu dapatkan adalah apakah Anda orang berhasil saat ini atau belum? Apakah Anda orang kaya berkecukupan saat ini atau orang yang berkekurangan? Tidak akan mengurangi nilai Anda sebagai manusia yang penuh dengan potensi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan saya membawakan presentasi dengan topik Maximize Your Potential for Success. Selamat pagi atau selamat malam, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya, sebutkan nama Anda. Dan sebutkan kemudian agenda selama 2 jam ke depan, agenda selama 3 jam ke depan, atau selama 4 jam ke depan. Bersama saya, kita akan berbicara mengenai cara mengeluarkan potensi dalam diri Anda, cara memotivasi diri Anda sendiri, dan teknik limiting belief menjadi empowering belief. Demikian visual impact, teknik sebuah pembukaan dalam presentasi yang bisa membuat presentasi Anda sangat berkesan. Dengan teknik apa tadi? Value. Tekankan value. Uang ini diremas pun nilainya tidak akan berkurang. Apapun saat ini kondisi Anda, Bapak Ibu, hadirin semuanya,
tidak akan mengurangi potensi diri Anda. Maka saat ini kita akan bicara mengenai bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dalam diri Anda untuk menjadi sukses. Ini Bapak Ibu angkat, dengan teknik begini, audiens akan berpikir, oh iya, tidak memandang bagaimana kondisi saya adalah orang yang punya potensi. Ini topik tepat buat saya. Itu caranya salah satu untuk menarik ya audiens melalui teknik pembukaan yang powerful. Saya pikir demikian ya sekilas mengenai materi kita sebagai contoh saja media instruksional kepada mahasiswa yang merupakan soal atau tugas daripada pekerti. Terima kasih.